Hai, welcome back to Kreasi Kita Channel. Teman-teman semua, di video sebelumnya aku sudah unboxing dan juga sedikit review beberapa fitur-fitur dari HP ini, yaitu Realme 12 Pro Plus. Nah, di video kali ini kita akan lakukan tes game. Jadi nanti kita akan gunakan untuk memainkan game yang lumayan berat. Kira-kira apakah HP ini mampu melibas game-game tersebut? Tonton terus video ini, jangan di skip ya. Baik teman-teman, sebelum kita gunakan HP ini, jadi untuk beberapa keterangan ya, bahwa HP ini tuh menggunakan chipset dari Qualcomm seri Snapdragon 7S generasi kedua. Dan HP ini tuh ditenagai dengan GPU dari Adreno seri 710 ya, didukung dengan RAM-nya yang sudah mencapai 8 GB. Dan untuk OS-nya ini menggunakan Android 14 ya. Kemudian nanti game-game yang akan kita coba, ini ada PUBG Mobile, kemudian ada Mobile Legends, kemudian ada Asphalt 9, Call of Duty juga, dan juga Genshin Impact. Kira-kira gimana kemampuan HP ini? Tonton terus sampai akhir. Saja langsung untuk game pertama yang akan kita coba, yaitu game yang paling ringan dulu ya guys. Sebelum kita mulai, kita cek dulu suhunya di kisaran 35 derajat ya, 36 ya. Oke, belakang. Oke, dan kita akan coba dalam waktu 10 menit bermain Mobile Legends. Oke, kita masuk dan kita nyalain waktunya ya, 10 menit ya guys. Kita mulai dari baterai 95% ya guys, bisa dilihat. Oke. Oh ya, untuk grafisnya sendiri kita setting di grafisnya di tinggi ya, sama frame rate-nya di tinggi. Grafisnya itu kita sampai di frame rate-nya di tinggi ya, terus grafisnya di tinggi juga. Untuk ultranya sendiri ini belum support ya guys, nggak tahu ini biasanya tergantung ininya sih. Grafisnya peta kanan ya. Oke, kita udah main ya satu pertandingan, dan ini udah 15 menit ya. Dan kita cek suhunya 38 ya, 39. Oke, untuk kesannya untuk main game Mobile Legends, untuk frame rate-nya itu aman ya, nggak ada kendala ataupun sendat-sendatan yang lainnya, itu nggak ada ya, aman ya. Namun di sini sangat disayangkan itu tidak sampai ultra guys untuk grafisnya. Mungkin belum support atau gimana ya. Dan tadi kita main berapa, 15 menit ya, 16 menit, dari baterai 95 jadi 91 ya. Berarti berkurang 4% selama 15 menit. Kita selanjutnya main game Asphalt 9 ya. Kita cek lagi suhunya 39 ya. Oke, kita langsung saja main. Kita nyalakan dulu timernya. Kita main di 10 menit ya, atau sampai selesai ya, satu pertandingan. Untuk segi grafisnya kita dapat di frame rate 60% ya, dan kualitas visualnya kita bisa atur sendiri di sini. Kita coba di kualitas tinggi ya guys. Oke, untuk kecepatannya ini udah kilometer per jam aja, dan kameranya dekat aja ya, kayak gini ya aturan grafisnya.
Oke, setelah kita main selama 7 menit ya, kurang 30 detik. Dan setelah main selama itu, kesannya sih FPS-nya itu lancar-lancar aja ya, di stabilitasnya itu sampai 60 FPS ya. Dan untuk suhunya sendiri itu naik ya guys, jadi 39 ya. Agak anget emang. Dan aman lah untuk main. Untuk aspal bisa dilibas dengan smartphone ini. Untuk baterainya di sini berkurang 2% ya, dari 91% tadi awal masuk main. Selanjutnya kita langsung saja main game Call of Duty dari 89% ya. Untuk grafisnya sendiri kita dapat di kualitas grafisnya itu di high ya, dan frame rate-nya itu di max. Killer drone. Counter UAV is up. Enemy contact. Yap, kita udah menang dan udah nyelesain satu pertandingan ya, multiplayer selama 7 menit. Dan baterainya berkurang 2% ya guys. Untuk suhunya naik ya, di 0,8 Celcius, derajat Celcius. Dan menurutku itu wajar ya guys, karena dari segi grafis dan frame rate-nya itu kita rata kanan ya, dan itu harus membutuhkan cooling ya, agar semakin adem kalau main. Dan ini tidak memakai cooler itu udah lancar-lancar ya kalau main di rata kanan, dilibas semuanya ya guys. Yap, kita langsung ke next game selanjutnya, yaitu game PUBG Mobile dengan baterai 87%. Kita langsung buka, kita siapin timernya, kita mulai dari 0. Untuk dari segi grafisnya PUBG Mobile kita bisa sampai HDR smooth guys, HDR Extreme itu keren banget guys. Dan untuk ultranya sendiri ini belum keunduh ya, ultra HDR-nya. Kita pakai HDR Extreme aja ya. Kita coba, oke. Ya, kita main mode arena. Di sini udah mulai kerasa ya, dari framenya drop FPS-nya dari 60 sampai ke 30% ya, karena kita udah main selama berapa menit tadi kan. Dan suhunya pun udah sampai 41 derajat Celcius guys, udah panas. Dan performanya udah berkurang ya. Banget. Kita
Kita cek belakang, agak panas di sini di bagian kamera. Nah, 41, 9, 8. Udah panas ya. Ya, di sini kita bermain selama 6 menit ya, satu pertandingan arena tadi, dan memakan baterai dari 87 ke 84, berarti 3% ya guys. Sini. Ya, berhubungan ini suhunya agak tinggi ya guys, kita diamkan biar agak menurun suhunya. Kita lanjut ke Genshin selanjutnya. Ya, kita dinginkan dulu ya, biar cepat dingin, biar kita bisa lanjut lagi main Genshin. Kita dinginkan sebentar pakai cooling cooler. Ya, di sini udah turun 4 derajat Celcius ya, dari 40 derajat. Cukup sebentar, kita mendinginkan. Oke, kita lanjut lagi di game selanjutnya, yaitu Genshin, yang dengan terkenal game terberat. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya, yaitu Genshin dengan baterai 84% ya. Langsung kita masuk tanpa lama-lama. Ya, kita mulai dengan suhu 35 derajat Celcius ya. Kita mulai, stopwatch-nya juga. Ya, kita udah masuk dan kita cek di segi grafisnya. Dari segi grafis kita bisa sampai di tinggi ya, resolusi tinggi, dan kualitas bayangan menengah, efek visualnya rendah, kualitas SFX-nya tinggi, dan lain-lain ya. Dan FPS-nya itu bisa sampai 60 derajat Celcius, di 60 fps ya. Kita coba. Kita mainkan beberapa melawan bos dan segala macam ya. Ya, bisa dilihat untuk gameplaynya ya, bisa mentok di 30 fps ya di sini. Dan selama main melawan bos barusan nggak ada ya, nggak ada lag sama sekali. Nah iya, kita ke map-map Sumeru. Di sini biasanya sering terjadinya lag atau frame drop ya, karena mapnya nggak tahu kenapa. Oke, kita udah di map Sumeru ya. Di sini map nggak berat. Ya, kita cek suhunya setelah kita main selama 6 menit ya. Ya, untuk suhunya naik kisaran dari 35 tadi ya, 4 derajat Celcius ya. Ya, aman ya. Dari segi frame-nya bisa kita lihat nggak ada lag sama sekali. Mungkin kalau kita bermain dengan grafis yang bisa kita turunkan ke rata kiri dan frame-nya ke 30, mungkin suhunya itu nggak bakal terlalu cepat panas ya guys. 39 ke 40 lagi selama 8 menit kita bermain Genshin.
Mungkin kalau kita bermain untuk explore dan segala macam untuk map Genshin itu kita memerlukan cooling cooler ya, agar bisa stabil FPS-nya. Ya teman-teman, dan itu semua ya game yang kita coba tadi dari Mobile Legends dan sampai ke Genshin, dan menurutku itu semuanya bisa dilipas ya dengan smartphone ini. Oke teman-teman, itu tadi hasilnya ya. HP ini digunakan untuk memainkan beberapa game berat. Gimana menurut kalian dari hasil video tadi? Silahkan yang sudah pernah menggunakannya bisa share pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.